Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah yang ada di majlis ini maupun para netizen yang ada di Nusantara atau di mancanegara, alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali di kesempatan ini. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi tidak ada kekurangan sedikit pun. Kita berdoa semuanya agar Allah terus berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kecukupan, Allah berikan kita ketenangan dan solusi dalam segala hal dalam kehidupan ini. Baik, kita kesempatan ini insya Allah kita akan membuat konten tentang zikir atau wirid yang bersanad. Kita ingin mengetahui apa sih sebetulnya zikir yang bersanad atau wirid yang bersanad itu sampai kepada Rasulullah dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin insyaallah dengan izin beliau ingin berbincang kepada gaib yang sudah muslim insyaallah. Jika diizinkan tentang hal ini, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Saya di sini berteman dengan atau ditemani oleh Ibu Nur ya sebagai mediator. Mudah-mudahan mediumisasi ini berjalan dengan baik dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai, kita ingin bersihkan dulu, kita protek tubuh mediator dari segala penyusup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa radhaka matubi. Ilahi anta maqsudi wa radhaka matubi. Ilahi anta maqsudi wa radhaka matubi. Assalamualaikum malaikat yang ada dalam tasbih ya asma. Dengan izin beliau sang yang wajahani dan membantu saya memprotek tubuh mediator dari segala penyusup. Tidak ada celah-celah, tidak ada lubang yang bisa masuk oleh gaib fasik yang mencoba menerobos dan masuk ke tubuh mediator. Semuanya terprotek dengan kuat. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Dan lindungi kami dari segala penyusup di majlis ini. Dalam radius 500 meter tidak ada yang bisa mendengar, tidak ada yang bisa mata-matai dan sebagainya. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang ada dalam tasbih ya asma. Dengan izin beliau sang yang nurjani dan bantu saya menghadirkan gaib yang muslim, bantu saya menghadirkan gaib yang muslim yang memahami tentang zikir atau wirid yang bersanad sampai kepada Rasulullah dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menerangkan dan bisa memberikan penjelasan kepada kami tentang zikir yang bersanad ini. Ketarik tangan saya dengan izin beliau sang yang nurjani ini mana Allahu masuk tu meter, masuk tu meter. Sallallahu Muhammad, masuk tu meter. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Sinkron sepenuhnya. Kita suara terbuka, bisa bicara bahasa Indonesia dan fasih dan gamblang. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Sudah sinkron, silakan sinkron sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita lanjutkan, boleh saya bertanya, ini dari bangsa apa ya? Boleh saya tahu? Daripada bangsa apa? jin. Bangsa jin. Tadi sudah salam ya, berarti sudah muslim ya? Ya. Iya. Ya, mohon dibacakan syahadatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, terima kasih atas kehadiran di majlis ini. Ini Bang Sajin sudah muslim, alhamdulillah. Tadi ketika tertarik dari mana ya? Dari Nusantara atau dari luar? Dari Madinah. Dari Madinah Munawwarah, Ya. kota Rasulullah SAW. Iya. Alhamdulillah kami ya merasa terhormat dengan kehadiran Syekh ya. Saya panggil apa ya? Bisa disebut namanya atau baik panggilan apa yang sopan? Ya, saya saja. Syekh ya. Baik Syekh ya. Ini di kesempatan ini saya ingin memahami tentang zikir atau wirid yang bersanad sampai kepada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini mungkin yang menjadi tema dari pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Bisa dijelaskan Syekh tentang zikir yang bersanad atau wirid yang bersanad? Iya, asal mula zikir bersanad itu kan awalnya memang langsung dari Allah ke malaikat, bahkan kepada Rasul. Iya. Dan yang secara khusus itu Rasul memberikan kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar. Iya. Sampai yang mengikutinya itu bersanad sampai ke bawah. Adapun zikir-zikir yang lain itu pecahan-pecahan dari seluruh zikir yang mereka hanya mendengar. Jadi sampai ke bawahnya juga udah kepecah-pecah, udah enggak, tidak murni ya? Tidak murni lagi. Oh, seperti itu. Pada zaman Rasulullah memang para sahabat Rasulullah itu bertemu dengan beliau ya, Rasulullah SAW. Bisa ketemu gitu, langsung dapat bimbingan dari beliau SAW. Sampai mungkin pada abad ke-3 Hijriah itu kan sudah mulai ditulis buku-buku ya, ilmu pengetahuan. Bisa jadi sebagian orang yang mempelajari Islam melalui buku ya, kajian-kajiannya dari buku-buku, kitab-kitab gitu. Artinya mereka bisa jadi nggak ketemu dengan syekh mereka yang penulis buku itu di abad berikutnya gitu. Itu sebetulnya masih dikatakan bersambung atau enggak ya? Kalau tanpa pembimbing, tanpa guru, tidak bersambung. Harus ada guru ya? Harus ada guru pembimbing. Karena tanpa guru, manusia itu bisa mempunyai kesimpulan sendiri. Seperti itu. Jadi nggak mungkin sempurna seorang itu mempelajari agama ini tanpa ada syekhnya, gurunya ya? Iya, betul. Oh, kayak gitu. Meskipun ya emang itu ditulis oleh seorang syekh ya, buku atau kitab itu. Iya. Harus ada guru pembimbing. Oh, seperti itu. Berarti sejak kitab-kitab itu ditulis itu ya kemungkinan besar ya, atau mungkin kemungkinan itu orang pelajari agama Islam ini ya terputus gitu ya? Iya, enggak terputus lagi, kadang ada yang sesat. Ada yang sesat karena memahami sendiri-sendiri? Iya, karena pemahaman sendiri-sendiri. Oh, seperti itu. Nah, untuk bagaimana cara agama ini atau cara Allah dalam meluruskan agama ini sampai kepada masa akhir sekarang ini, ke masa sekarang ini gitu? Ya, makanya kan Allah selalu menurunkan setiap itu mursyid untuk membantu para rohani, pembimbing rohani ya, atau guru rohani ya. Iya. Itu yang tidak terputus ya. Iya. Seperti itu. Ya.
Ya kalau orang-orang awam itu malah lebih gampang nerima, lebih gampang masuk daripada orang-orang yang merasa pinter, merasa terpelajar itu ya? terpelajar, merasa itu susah untuk dimasukin. Seperti itu. Berarti memang Allah punya hamba-hamba pilihan ya, yang bisa menemukan guru-guru ini ya, guru-guru pembimbing rohani ya. Iya. Ya sekalipun begitu kan Allah Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Kalau ingin belajar, ingin bertemu, kan bisa berdoa agar bisa mempunyai guru pembimbing rohani yang bukan hanya cerita, yang beliau sendiri sudah tahu pasti jalan yang menuju ke Allah. Iya, betul. Yang jadi kendala juga ini Syekh ya, setelah mungkin adanya universitas ya, atau lembaga-lembaga pendidikan ya, lembaga pendidikan tinggi, banyak mahasiswa atau pelajar yang belajar, mereka juga belajar dengan guru juga gitu. Tapi kan mereka nggak tahu apakah yang mengajarkan ini tersambung kepada syekh-syekh sebelumnya, ada silsilah yang tersambung atau tidak. Itu kendala juga ya Syekh. Iya. Tapi kalau di benak hatinya memang ingin, itu nanti insya Allah akan menyambung, akan disambungkan, akan dipertemukan walaupun tidak ketemu langsung dengan mursyid itu. Tapi itu, kalau hanya sekedar mengikuti belajar dan belajar nggak bisa. Iya, hanya mengejar detail ya, pangkat ya. Oh seperti itu. Jadi ini juga kalau amali kita atau ilmu kita tidak tersambung, ini sebetulnya nanti jadinya apa itu Syekh? Kalau dia memang dari orang baik, dari ibarat orang soleh tapi tidak bersambung, ya nanti di sana itu lagi ibadah lagi, itu lagi beda dengan orang-orang yang sudah tersambung. Iya. Artinya setelah mereka meninggal gitu. Iya. Oh, berarti hamba Allah yang soleh di dunia tapi belum tersambung. Iya. Ketika meninggal Allah akan kasih rahmat ya. Iya. Bisa bersambung dengan guru. Iya, akan ada pembantu lagi. Masya Allah. Ini berarti rahmat Allah begitu luas ya, sampai setelah mereka meninggal ya. Iya. Ya artinya kan sekarang banyak orang-orang yang bisa jadi ya, orang-orang yang betul-betul belajar ingin baik ya di kehidupan mereka, tapi mereka belum dipertemukan oleh Allah kepada syekh ya, syekh yang bersambung. Nanti berarti setelah meninggal insya Allah bertemukan ya. Iya. Kuncinya yaitu dia bersih hati. Bersih hati ya. Iya. Termasuk berarti bisa orang-orang yang sudah meninggal bisa mencari amal kebaikan lagi ya. Kalau memang dia orang baik itu kan, dia meninggalnya pun di alam sana kan istilahnya termasuk jadi baik. Nah, itu nanti juga ada bisa bertemu dengan pembimbing roh. Iya. Yang maksud saya, apakah sekedar mereka disambungkan kepada syekh, apakah ada peluang ya, jika Allah izinkan ya, jika Allah izinkan untuk menambah amal kebaikan mereka gitu. Seperti misalnya yang saya dengar ada istilahnya leluhur menitis ke anak cucu gitu untuk menambah amal baik atau gimana. Ada nggak seperti itu? Ya sebenarnya sih nggak begitu ya. Iya. Cuma kalau misalnya dari leluhur itu
otomatis itu dengan sendirinya itu keturunannya itu ada. Ada keturunannya ya? Iya, mengikuti jejaknya. Oh, secara darah ya ada ya? Iya. Artinya kalau leluhurnya baik, insya Allah anak cucunya akan. Iya, walaupun istilahnya nggak semua. Iya. Dalam seperti itu. Pilihan itu di antara berapa, misalnya dia punya anak berapa, punya cucu berapa gitu, yang nggak semua. Iya. Subhanallah, berarti orang-orang yang memang hatinya baik ya, dekat sama Allah gitu, betul-betul mencari kebaikan, ikhlas karena Allah. Jika memang di dunia belum ketemu dengan seorang pembimbing ya, seorang mursyid, Allah akan pertemukan nanti setelah meninggal itu ya. Masya Allah, seperti itu. Nah, seorang yang berguru itu berarti di dunia ini berarti mursyidnya masih hidup ya? Iya. Kalau seandainya ada seorang murid atau seorang torik ya, atau murid yang menempuh jalan ini, kemudian tiba-tiba karena syekhnya sudah tua meninggal, posisi dia itu sebagai murid itu tetap atau dia pindah ke mursyid yang lain? Iya, mestinya sih pindah. Pindah ya? Iya. Karena kan di tahun apa di zaman nggak mungkin ada mursyid tua. Oh gitu. Oh seperti itu ya? Iya. Ini misalnya ini mursyid, tapi sebelum mursyid itu meninggal itu sudah diciptakan gitu, sudah untuk calon bakal mursyid gitu, pengganti. Jadi nggak mungkin di dunia ini ada mursyid yang kembar gitu, yang dua gitu. Iya. Oh, satu ya? Satu. Tapi zaman sekarang iya, susah, dia merasa punya guru ya itu udah mursyid, punya guru ya itu udah mursyidnya. Segitu ya. Jadi berarti orang yang mungkin dulu pernah punya mursyid, kemudian mursyidnya meninggal, maka dia seharusnya mencari lagi yang baru ya. Iya. Sebagai penggantinya. Tapi itu nggak mudah. Iya, nggak mudah ya. Nah, walaupun tujuan sama kan, tapi jalan suka beda. Itu yang membuat dia ragu di perjalanan. Iya. Nah gini Syekh, jadi tadi misalnya seorang murid itu yang tadinya punya mursyid dan dia punya amaliyah dari mursyidnya ya. Ketika mursyidnya meninggal, maka amaliyah itu masih tetap bersambung. Iya, bersambung. Cuma kalau memang ini sudah kan zaman sekarang ini sudah ada mursyid, ya sebaiknya pindah. Seperti itu. Ke mursyid yang sekarang. Berarti amaliyah sebelumnya itu digantikan dengan amaliyah yang mursyid sekarang. Iya. Oh segitu. Itu yang membuat kebanyakan berat. Berat ya? Berat. Iya betul. Oh. Nah, termasuk kaitan dengan zikir yang bersambung itu, bersanad ini Syekh ya. Misalnya seseorang yang mendapatkan ilmu atau amaliyah dari seorang mursyid, kemungkinan juga amaliyah itu tidak banyak ya, kemungkinan ya. Ketika dia melakukan amal-amal kebaikan yang memang tidak spesifik, tidak khusus diberikan oleh mursyid, apakah amal kebaikan termasuk yang bersambung atau tidak? Jika dia sudah melakukan zikir yang bersanad, dengan sendirinya orang itu juga akan condong ke kebaikan. Iya. Jadi kebaikan yang mungkin di luar apa namanya tadi pemberian dari mursyidnya secara khusus. Iya. Misalnya dia lihat kebaikan atau baca Quran ya,
itu Quran yang dibaca itu kan secara spesifik tidak diberikan amal itu dari mursyidnya. Apakah bacaan Quran itu dia termasuk bersambung kepada dikatakan sebagai amal yang bersanad atau tidak? Kalau dia sudah melakukan yang bersanad dan tidak mendawamkan lagi sesuatu amalan, hanya sebatas membaca Al-Quran, dan itu kan memang tuntutan syariat itu, ya itu bersanad ya, otomatis. Dia asalnya sudah bersanad ya. Iya, otomatis sudah bersanad. Jadi maknanya amal kebaikan apapun ya, meskipun tidak diberikan oleh sang mursyid ya, itu masih tersambung itu. Oh, alhamdulillah. Iya kan, bisa jadi ada sebagian orang yang punya mursyid gitu, karena mungkin mursyidnya hanya memberikan ini gitu kan. Ya mursyid juga memahami kapasitas seorang itu tidak diberikan banyak ya. Sangat tahu, sehingga dia ingin memperbanyak amal. Ya, misalnya baca Quran ya. Nah, itu termasuk dikategorikan bersambung ya. Iya, sudah. Udah mencakup ya. Sekalipun dia sedekah sedikit pun sudah. Gitu. Sudah mencakup keseluruhan. Iya, termasuk amal-amal sosial ya. Bersedekah gitu, membantu orang ya. Seperti itu. Sudah otomatis itu, insya Allah udah sudah langsung ya. Iya. Beda kalau yang tidak bersanad, sekalipun dia sedekah banyak, masih nanti di atas itu masih diolah, masih disaring. Masih saring lagi ya? Iya. Oh, seperti itu. Jadi misalnya ada orang yang beramal ya amal agama ya, amal Islam, tapi dia tidak tersambung ya. Dia ikhlas ya, dan amal itu ya sesuai dengan petunjuk Rasulullah gitu. Tetap itu diterima atau prosesnya lambat atau gimana sih? Ya itu disaring kembali. Tapi kalau dia memang benar-benar orang ikhlas itu, ya bagus sih, dia saringannya nggak terlalu berat ya. Kalau ikhlas kan itu juga udah bisa ibaratnya keunggulan juga itu. Iya. Ya artinya orang yang mungkin belum memiliki mursyid ya. Dan dia beramal secara ikhlas ya sesuai dengan petunjuk Rasulullah, tetap akan diangkat amalnya, tapi melalui proses ya. Apalagi kalau sumbernya itu memang ikhlas dan halal itu. Cuma kalau kita istilahnya sudah ikut guru yang bersanad itu, ibaratnya kita punya duit sedikit pun, dengan sedekah sedikit, memang kita mampunya segitu, itu udah langsung keterima. Seperti itu ya. Iya. Karena dibantu oleh guru-guru silsilah ini ya. Iya. Kan otomatis juga kalau punya guru pembimbing rohani kan yang tadinya sifatnya mungkin jelek, suka iseng, suka usil, dengan zikir bersanad kan lama-lama dia dengan mandi taubat, dengan berbanyak istighfar, akan menggugurkan sifat-sifat yang jelek itu. Seperti itu. Iya. Paginya dia berbuat jelek, berbuat jahat. Kan namanya manusia itu merenungkan diri. Malamnya istighfar, besoknya lagi berbuat jahat. Lama-lama ya insya Allah nanti dia benar-benar jadi baik. Iya, karena ada bimbingan secara rohani ya. Seperti itu. Itu dari segi diterimanya amal ya, di prosesnya ya Syekh. Kalau secara ininya kuantitas secara banyaknya misalnya, betulkah seandainya jika seorang yang tidak berguru dengan Syekh mursyid ya, walaupun meskipun diterima amalan, tapi ibarat air itu hanya sekedar tetesan ya, artinya sedikit dibanding dengan yang sudah. Iya, karena banyak pertimbangan, dari mana sumbernya, dari mana apa ini, semuanya ditelusurin semua.
Oh gitu. Kalau punya mursyid berarti langsung dibawa ya, dibantu oleh mursyid. Itu bedanya ya. Kan mursyid itu sendiri kan ibaratnya memang pendampingnya udah banyak, udah malaikat-malaikat. Iya. Memang pilihan Allah yang melalui sidang aulia ya. Iya. Oh seperti itu. Nah sekarang ini kan hal yang sangat penting ya Syekh ya. Bisa jadi orang ingin sebetulnya seperti ini, tapi bisa jadi kan orang tidak percaya. Bahkan sekarang itu untuk mencari mursyid aja itu kan sesuatu yang dianggap mustahil gitu kan, susah gimana. Itu ada tips-tips nggak sih? Satu itu diniatkan dalam hati dan berdoa agar bisa dipertemukan. Seperti itu. Kalau ada kenyataan, insya Allah itu walaupun nggak ketemu langsung itu, dengan mengamalkan amalia yang beliau ajarkan itu sudah termasuk. Oh iya. Iya. Tapi ini ngomong-ngomong, mana suguhannya? Oh, mana kurmanya? Masya Allah. Maaf Syekh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin beliau sang yang jalin, mohon hadirkan jamuan makanan, buah-buahan, minuman yang suka oleh Syekh. Allahu sallallahu Muhammad. Ada Syekh? Ya, silakan di. Iya, terima kasih, saya minta maaf ya. Iya. Apa? Silakan di. Ya. Ya. Sallallahu Muhammad. Maaf Syekh, tadi saya lupa untuk menghidangkan jamuannya. Ya. Di depan ada jamuan apa itu sih? Ya, ada korma. Ada korma, ya. Ada buah anggur. Masya Allah, ya. Ada minuman juga? Iya. Minuman apa? Minuman dari sari korma. Sari korma, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Berarti orang-orang yang sudah memiliki mursyid jamaah itu boleh dikatakan orang-orang yang masuk dalam jamaah tertentu ya? Iya. Tapi ingat, jangan bangga dulu. Iya betul. Karena bangsa lain itu nggak suka. Bagaimana menggugurkan dari jamaah-jamaah beliau. Iya. Sekalipun yang sudah lama itu bisa gugur. Bisa gugur ya? Iya. Kan tahu kan tipu daya iblis itu sangat halus. Iya. Masya Allah. Jadi kita jangan pernah bangga. Iya. Utamakan istiqomah. Iya. Bagi orang-orang yang sudah memiliki mursyid, biasanya gangguan iblis itu dari segi apanya tuh Syekh? Diganggu itu? Dari segi apa aja, dia selalu memantau. 24 jam mereka itu bekerja. Iya. Kalau orang itu suka makan, ya udah dari segi makanan. Segi makanan. Apa yang dia, pokoknya selalu mencari celah. Iya. Seperti itu. Oh, jadi dilihat sesuai dengan apa? Iya. Keinginan atau nafsunya ya, yang timbul. Bangsa iblis itu atau bangsa jin-jin fasik itu tahu orang yang sudah punya syekh ya, punya guru ya? Tahu. Dari apanya Syekh? Dari auranya, dari baunya. Ada baunya juga ya? Iya. Masya Allah. Oh gitu. Dari aura itu, sebetulnya aura itu apa itu Syekh? Ya aura itu dari pantulan cahayanya. Pantulan cahaya. Iya. Jadi berarti
bangsa fasik ini apa jin-jin fasik atau iblis itu nggak salah ya ketika menggoda manusia ya. Makanya jin-jin yang berbentuk manusia itu kalau ketemu sama orang-orang itu, ya kita kalau orang itu ngelihat kita nggak suka berarti dalam dia itu banyak. Oh gitu. Iya bisa juga sih ya. Kadang-kadang ada orang tiba-tiba benci sama kita gitu. Iya, mandang kita sinis, mandang apa ya itu yang di dalam dia juga. Pengaruh dari dalamnya. Iya. Oh seperti itu. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Untuk belajar istiqomah gimana Syekh? Boleh dikasih tips? Kalahkan nafsu-nafsunya, nafsu ngantuk, nafsu malas. Seperti itu ya. Itu memang musuhnya ya. Iya. Musuh utama itu. Iya ya. Iya betul. Ya itu mungkin Syekh jadi inti dari apa yang ingin kami tanyakan pada Syekh ini. Semoga ya manfaatnya banyak diterima nanti oleh para jamaah yang lain ya, para netizen. Sebelum kita berpisah, mohon tausiahnya, mohon apa namanya, pesan-pesannya Syekh kepada kita semuanya. Pokoknya bulatkan, tekatkan semua niat karena Allah. Insyaallah. Dan bagi kalian yang sudah punya mursyid, sudah pegang erat-erat, amin insyaallah. Jalankan perintahnya. Amin insyaallah. Itu Syekh ya. Ya. Terima kasih banyak Syekh atas kehadirannya, dapat memberikan sharing yang sangat bermanfaat untuk kami semua di sini dan para netizen. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dari ucapan kami, ucapan saya ini dan tingkah laku yang kurang sopan. Ya, silakan Syekh untuk kembali ke tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.